Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Halo Ternak. Oke teman-teman peternak, kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan masa brooding ternak unggas padat. Mungkin banyak di antara teman-teman yang kurang paham ataupun kurang tepat dalam melakukan ataupun mempersiapkan kedatangan DOC disebut dengan bibit ataupun anak ayam umur 1 hari. Oke teman-teman, kita lanjut. Tingginya angka kematian DOC salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya persiapan sebelum maupun penanganan saat DOC tiba di kandang. Satu hal yang patut kita perhatikan adalah kurang optimalnya manajemen tersebut didukung dengan kondisi DOC yang telah kehilangan energi maupun cairan akibat jauhnya ataupun proses transportasinya yang sulit. Oleh karena itu, beberapa penerimaan DOC yang optimal menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum memulai pemeliharaan ayam. Oke teman-teman peternak, dan di sini kita akan memperjelaskan ataupun memberikan masukan bagi peternak ataupun teman-teman yang mungkin lalai ataupun lupa akan pentingnya persiapan kedatangan DOC. Menurut pengalaman saya teman-teman, sebaik apapun kualitas DOC ini, terkadang tidak bisa menjamin hingga tiba di kandang atau di farm kita dalam keadaan sehat sebagaimana dikirim dari hatchery ataupun penetasannya. Belum tentu dia optimal walaupun di dalam kendaraannya ataupun transportasinya tersedianya perangkat-perangkat untuk menjamin keselamatan ternak tersebut seperti kipas angin ataupun apa gitu lainnya. Karena dalam hal ini efek dari proses pengiriman seringkali memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi DOC. Bisa aja si DOC nya dehidrasi ataupun berdesak-desakan, ada yang kakinya patah, entah apa gitu kan. Oke teman-teman peternak, idealnya pengiriman DOC dari hatchery ataupun penetasan ke kandang sebaiknya tidak lebih dari 12 jam. Jika memungkinkan transportasi DOC ini paling lama 3 hingga 4 jam, lebih cepat tiba di kandang akan lebih baik. Kemungkinan DOC banyak yang stres, dehidrasi atau kekurangan energi akibat kehilangan sebagian cairan tubuh kemungkinan cukup besar teman-teman peternak. Padahal kebutuhan tubuh DOC akan energi merupakan salah satu hal terpenting, dan bila kebutuhan energi tubuh tidak tercukupi dan tidak terdapat cukup cadangan lemak yang disimpan di dalam tubuh, maka protein sebagai zat pembangun akan menggantikan fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi. Sederhananya seperti ini bahasanya teman-teman. Kalau DOC merasa lelah ataupun sudah kehilangan energinya, lemak yang terkandung di dalam tubuhnya akan diubah ataupun dihidrolisis menjadi energi, dan apabila keadaan ini terus berlangsung terus-menerus, maka kekurangan energi dan protein tidak dapat dihindari lagi. Teman-teman peternak, dampak buruk yang diakibatkan oleh kekurangan energi salah satunya adalah ayam akan terlihat lemas dan nafsu makannya berkurang ketika sampai nanti di kandangnya.
Selanjutnya, metabolisme zat-zat penting dalam tubuhnya akan terhambat. Pertumbuhan bobot badan pun nantinya akan terlambat karena teman-teman peternak harus paham tentang kritis maupun sensitifnya DOC ini ketika masa starter, karena masa starter sangat menentukan masa selanjutnya. Artinya begini kawan-kawan peternak, ketika pertumbuhannya terlambat pada fase starter, dia akan menjadi lambat untuk periode ataupun fase selanjutnya. Kita contohkan saja, ketika dia masa DOC-nya ataupun masa starternya dia terkena penyakit, otomatis dia tidak akan bisa mengejar lagi pertumbuhan bobot badannya seperti layaknya DOC ataupun ayam yang sehat. Yang jelas, ketika dia sakit pada periode starter akan terhambat ketika dia nantinya masa grower ataupun layaknya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memaparkan apa saja persiapan sebelum ataupun menyambut DOC. Karena masa brooding disebut juga dengan masa kritis seperti yang saya sampaikan tadi, maka saat brooding kebutuhan anak ayam harus terpenuhi. Jika tidak, maka anak ayam akan stres. Ayam yang stres ketika dimasukkan ke brooding akan lebih banyak diam, tidak aktif. Imbasnya adalah masa-masa awal pertumbuhan yang optimal tidak tercapai. Untuk menghindari hal tersebut, teman-teman peternak harus melakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah pakan sudah harus kita sediakan sebelum memulai masa brooding. Tentunya perlu mempersiapkan kandang yang nyaman dan bersih sebelum pelaksanaan check-in ataupun sebelum DOC-nya sampai ke kandang. Seterusnya, tumpukan kotoran pada periode sebelumnya ataupun feses yang masih ada di lingkungan farm dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit. Jadi sebelum DOC nyampe, itu semua pekerjaan sudah harus selesai. Dan selanjutnya adalah, menurut pengalaman saya, jauh sebelum DOC datang, kita sudah harus menyemprotkan formalin. Selanjutnya proses pengukuran dilakukan dengan cara menyiram larutan kapur ke seluruh permukaan kandang, yaitu lantai, dinding, dan langit-langit ataupun plafon. Komposisi larutan kapur untuk kandang seluas 100 meter persegi adalah 20 kg kapur topor, 100 liter air, dan 1 liter formalin 40%. Setelah itu, masa istirahat kandang tidak bisa dipersingkat dan harus diterapkan minimal 14 hari setelah kandang bersih. Dan setelah pembersihan dan istirahat kandang dilakukan, langkah selanjutnya adalah persiapan yang dilakukan sekitar 3 hari lagi sebelum DOC-nya datang. Hal-hal yang harus kita kerjakan dalam tahap ini adalah, yang pertama, masukkan liter ataupun sekam, dan kalau saya lebih memilih serutan kayu yang halus yang ukuran 1-2 cm, bukan berarti halus seperti tepung gitu kan teman-teman peternak. Untuk urusan liter, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk lebih memilih serutan kayu halus dibanding dengan sekam padi, dimana kekurangan sekam padi ini adalah ketika beberapa hari sekam padi ini akan berubah warna menjadi hitam, berbau, dan juga tajam, yang mengakibatkan
tubuh ayam bisa terluka. Dan sekampar ini pun sering dimakan, ditakutkan ketika si ayam mau makan sekampar ini, dia akan memakan ujungnya yang tajam sehingga akan mengakibatkan luka pada susu. Dibandingkan dengan yang berasal dari serutan kayu, ini akan lebih banyak keuntungan karena serutan kayu itu akan lebih menyerap kotoran ataupun fesesnya, dan ketika dia menyerap feses ini akan lebih bertahan lama ketimbang yang menyerap. Dan saya menyarankan kepada teman-teman peternak yang menggunakan kandang anggur itu ketebalannya 6-10 cm, karena 6-10 meter itu bisa bertahan sampai dengan 2 minggu, karena di umur 2 minggu nantinya kita akan membuang atal itu sampai habis. Dari mulai hari kedua kita akan pelan-pelan mengikis bagian atal yang kotor. Akan tetapi teman-teman peternak harus paham bahwasanya ketika kita mengorek ataupun membuang kotoran itu kita kikis. Kalau saya biasa mengikisnya dengan piring, itu kita kikis tipis dan diusahakan kotoran yang kita kikis itu jangan sempat tertinggal ataupun bercampur dengan liter yang bersih. Cukup dikorek yang bagian atas saja. Setelah kita korek bagian atas yakin sudah bersih, boleh teman-teman peternak untuk mengaduk lagi supaya dia tidak terlalu rapat sehingga berfungsi sebagai ventilasi dari bawah kandang. Selanjutnya, setting area brooding, pemasangan brooding yang terbuat dari triplek yang berbentuk bulat. Saya juga menyarankan kepada teman-teman, pembuatan brooding ini lebih baik berbentuk bulat ketimbang yang segi empat. Brooding yang segi empat mempunyai kelemahan. Selanjutnya, saya menyarankan kepada teman-teman untuk pembuatan brooding ini kita bikin brooding yang berbentuk bulat, karena mempunyai kelebihan dibanding brooding yang segi empat, dimana yang segi empat ini ketika si DOC ataupun ketika anak ayam tidak nyaman, dia akan tidur berlama-lama, dan si anak ayam ini lebih menyukai di sudut-sudut. Dampak yang akan ditimbulkan ketika dia nanti di sudut, yang lainnya pun ikut berkerumun ataupun berkoloni. Akhirnya yang di sudut nantinya ketika si anak ayam yang berada kurang sehat ataupun kurang nyaman di sudut bisa dehidrasi ataupun kepanasan. Oleh karena itu, saya menyarankan kita menggunakan brooding berbentuk bulat. Menurut pengalaman yang biasa saya lakukan, daya tampung brooding yang berbentuk bulat adalah 1,5 meter per 300 ekor ayam. Selanjutnya, teman-teman peternak, untuk pemasangan gas solek, kita menyarankan ketinggian gas solek itu 110 sampai 120 cm. Usahakan gas solek ini miring posisinya teman-teman, bukan rata gitu ya, karena sering kejadian ketika kita membuat gas solek dengan posisi rata sering terjadi kebakaran. Selanjutnya, pemasangan tirai di sekeliling. Pemasangan tirai ini kita buat di sekeliling ataupun di pinggir daripada brooding yang tadi. Selanjutnya, teman-teman,
Jangan lupa untuk menyediakan celah ventilasi, posisinya dari atas 20-30 cm, yang bertujuan untuk menambah sirkulasi udara baik siang maupun malam hari. Selanjutnya, kebutuhan air minum untuk DOC adalah 12 ml per ekor. Pemberian minum ada baiknya teman-teman peternak menyediakan gula merah. Tujuannya adalah untuk mengganti energi. Boleh juga teman-teman memberikan vitamin, gak masalah, tapi kebiasaan yang kita berikan kepada ternak begitu sampai adalah gula merah. Dan saya menyarankan juga tempat untuk minum ini bukanlah nampan, karena banyak diantara teman-teman peternak yang memberikan dengan nampan. Kalau nampan, nantinya si anak ayam ini bisa aja nanti masuk ke dalam, dia mandi mati gitu kan. Dan selanjutnya untuk tempat pakan pun sama, kita menyarankan pemberian pakan itu dengan sistem ataupun peralatan bibicik, bukan nampan, karena ketika kita berikan nanti nampan, dia juga akan masuk. Yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk tempat pakan bukanlah nampan, akan tetapi lebih bagus kita memberikan dengan bibicik, karena pemberian pakan dengan media ataupun alat nampan itu dikhawatirkan dia akan, si bibiciknya akan masuk, akan mengakibatkan banyak pakan yang tumpah, yang ujung-ujungnya nanti FCR-nya bengkak ataupun meningkat. Akan tetapi ketika kita memberikan dengan media bibicik itu akan nyaman-nyaman aja, karena pakan tidak akan tumpah. Selanjutnya adalah sanitasi. Kawan-kawan peternak, usahakan menyediakan bak celup kaki dan handspray berisi larutan disinfektan untuk petugas yang keluar masuk kandang. Ini dilakukan sebagai langkah penerapan biosecurity. Selanjutnya, setelah semua persiapan selesai, lakukan penyemprotan ulang ke seluruh bagian kandang, termasuk peralatannya, baik itu tempat makan, tempat minum, gayung, ataupun semua peralatan yang akan masuk di kandang seharusnya kita semprot di pintu kandang tersebut, timbangan dan lain-lain. Gimana teman-teman peternak? Sebenarnya persiapan dan kandang maupun DOC tidak terlalu ribet. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali, akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya jika si DOC menempuh perjalanan jauh, itu akan menguras energinya, dan kita usahakan akan mengganti energi tersebut di kandang dengan cairan gula merah. Mungkin untuk pembahasan tentang pemeliharaan brooding untuk sesi ini cukup sampai di sini teman-teman. Akan tetapi jika ada pertanyaan ataupun saran dari teman-teman, tolong tuliskan di kolom komentar.